yang ada di darat, yang ada di laut, yang ada di udara, semuanya yang ngatur itu adalah hakikat yang sempurna. Kita apa kesempurnaan kita ini? Nggak ada. Pencapaian tertinggi kita apa? Firaun. Firaun pencapaian tertinggi manusia itu. Kekayaan, pangkat jabatan, yang tertinggi Qarun. Apa mana mereka sekarang? Binasa. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi, nggak bisa. Kita nggak bisa sampai ke sana, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sekali lagi saya simpulkan, pencipta langit dan bumi itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang dibawanya, yang padanya segala apapun itu tergantung padanya. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang berada pada ufuk yang berbeda sebagai ciptaan daripada entitas absolut tadi. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Masya Allah, tapi kabur lagi Gurunda. Di sini lagi ada Mbaknya, coba disapa Pak Pendeta izin. Oke, aku tanggapi ya. Halo, halo. Ya, kedengar nggak suaraku? Enggak bang, enggak. Agak berisik tapi Enggak kedengaran. Oke, sekarang kedengaran tau? Nggak kedengaran jawab. Jadi gini, yang dibilang Bang Zuma itu bagus. Artinya sebenarnya kekristenan juga begitu, Hindu, Buddha sebenarnya begitu. Ketika kita mau melihat pencipta, nah berbedanya ketika pencipta mau berkarya, nah ini baru berbedanya Islam, Yahudi, Kristen itu pasti ada bedanya. Kalau di Islam yang tingkat tinggi, Tuhan menciptakan Nur Muhammad dulu, bener nggak? Aku pernah dengar itu. Nah, jadi aku tidak menyangkal, bener Bang Zuma hebat. Jadi ini reuni lah. Reuni, lama aku nggak ngobrol sama beliau. Itu dulu sih aku, hebat, bagus. Ketika Tuhan belum berkarya begitu, tapi ketika berkarya nanti beda-beda. Di Yahudi begitu, di Islam begitu, di Kristiani begini. Nah, sedikit-sedikit dulu deh. Lanjut dong. Iya, jadi gini. Kalau kita melihat nih dari kacamata Islam nih, kacamata Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Ada cahaya yang berasal dari Allah yang disebut dinul Islam, yang didatangkan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang menerangkan kemudian sebagian dari apa yang orang-orang terdahulu sembunyikan tentang syariat, tentang hukum-hukum yang termaktub di dalam wahyu Tuhan yang datang kepada mereka. Nah, berbicara mengenai hakikat, dalam objek yang sedang kita perbincangkan adalah pencipta. Sebenarnya tak ada kemudian upaya kita ini untuk membahas tentang hakikat daripada Tuhan itu. Seibarat lemari tidak bisa kemudian menganalisa tentang tukang kayu. Tetapi kemudian yang membedakan antara lemari dan juga kita manusia itu adalah akal. Maka dengan akal ini kita mengerti tentang hakikat pencipta tadi. Nah, bagaimana kemudian orang-orang Kristen mengetahui tentang hakikat Tuhan? Pada hakikatnya, loh kok jadi hakikat juga ya? Pada dasarnya, mereka ini sebenarnya nggak membutuhkan itu emang. Saudara kita Kristen tidak membutuhkan tentang hakikat Tuhan. Mereka nggak butuh itu. Kenapa? Karena saudara-saudara Kristen itu, nyata bagi mereka Tuhan itu adalah ruah. Nyata bagi mereka itu adalah manusia yang mereka sebut Yesus, yang pada diri Yesus kemudian ada ruah Elohim. Jadi hakikat itu sudah selesai. Berbicara mengenai hakikat itu tak akan pernah sampai ke sana. Karena pada prinsipnya, meskipun misalnya ada gini di dalam kitab mereka ya, 1 Timotius misalnya, 1 Timotius 16. Tapi apakah ini menjadi acuan di dalam bertuhan? Tidak. Coba kita baca di sana. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Enggak, tapi ini dia
kepada kematian. Buktinya Yesus mati, buktinya Yesus hidup, dihidupkan, dimatikan. Berarti kebenaran absolut tentang entitas tunggal yang adalah hakikat Tuhan, Kristen tidak butuhkan. Mau bicara apa lagi? Mau berbicara mengenai hakikat nilai-nilai murni yang absolut tentang ketuhanan itu nggak perlu bagi Kristen. Kenapa nggak perlu? Lah Yesus mau diapain? Mau dianggurin Yesusnya? Enggak dong. Karena yang menjadi acuan meskipun diajarkan akulah jalan. Tapi kan Yesus tidak dijadikan sebagai jalan. Dia sebagai tujuan akhirnya. Maka memang Kristen tidak membutuhkan tentang hakikat ilahi. Bagaimana berbicara mengenai hakikat ilahi? Bagaimana membicarakan tentang ilahi secara hakiki? Mereka nggak butuh. Makanya banyak dari pendebat-pendebat Kristen itu ketika membahas tentang ketuhanan, mereka nggak membutuhkan akal. Karena untuk sampai kepada hakikat ketuhanan, simpulnya harus berasal dari akal. 1 Timotius itu aja dulu. Berkenan tidak saudara-saudara kita Kristen mendudukkan Yesus ke situ? Tidak bisa. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ini kalau didudukkan Yesus ini sampai enggak pada level keseimbangan? Tidak. Berarti enggak sampai kepada rasio. Konsep ketuhanan tidak boleh sampai kepada rasio. Harus hanya kepada percaya, yakin, percaya, yakini, percaya, yakini, percaya, yakini, lakukan, perbuatan. Itu aja. Jadi mereka hanya bersandarkan kepada percaya dan perbuatan saja. Mereka nggak sampai kepada hakikat ketuhanan. Kenapa? Karena mereka diganggu. Perdebatkan semua, dia udah bangkit. Nah itu dia. Bangkit itu kalau bukan hantu, orang pingsan, orang mabuk, itu Tuhan tidak bangkit. Makanya saya katakan Kristen tidak membutuhkan, Kristen tidak membutuhkan materi-materi tentang hakikat Tuhan. Tidak perlu. Karena sebenarnya ketuhanan yang ada dalam Kristen itu adalah kedagingan, materialistik. Agama Kristen itu adalah agama politeisme, agama animisme, agama paganisme. Yang mendudukkan konsep ketuhanan itu adalah biologisme. Silogisme nggak bisa dipakai, tapi mereka hanya menggunakan kemudian apa? Paganisme. Bagaimana mereka kemudian menganggap pencipta langit dan bumi itu nuzul menjadi manusia. Ah itu dia. Itu dia. Selamat siang. Makanya ketinggian kalau kita mau berbicara mengenai konsep ketuhanan, kita ajak Kristen berbicara mengenai hakikat. Karena di Kristen itu nggak ada hakikat Tuhan. Demikian. Selamat siang Zuma. Ya, siang. Boleh. Saya memaparkan tadi. Silakan. Bang, siapa sih namanya? Bang Banyuma kan masih ngomong. Dia udah bangkit. Bukan Muhammad, masih di dalam Ya, tubuh. Ini apa sih satu? Bicaranya Bang, mohon maaf. Satu-satu bicaranya siapa dulu nih? Jangan dibandingkan antara Tuhanmu dengan manusia, Bang. Itu malu saya kalau orang Kristen sesama bangsa Indonesia Ya, sudah. berbicara mengenai Tuhannya dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Ya salah. Ya sekarang saya tanya Inna dulu. lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhan disandingkan dengan nabiku, ya Allah ya Karim. Boleh saya bertanya kepada Zuma yang katanya berpengetahuan, tetapi saya mau coba saya uji dulu gimana? Anda kapasitasnya apa mau menguji Saya saya? mau ngomong apa sih lu? Anda kapasitasnya apa? Satu-satu ngomongnya gimana sih? Kapasitas saya sama seperti Anda. Anda kapasitas Anda sama seperti saya. Iya. Ah, enggak. Kalau Anda seharusnya gitu, sudah paham ya. kalau gitu, tolong kamu jelaskan kepada saya supaya kita dengar sebagaimana saya menjelaskan tentang hakikat Tuhan tadi. Silakan. Silakan, silakan. Ya, Baik. silakan. Ya. Jadi mau mulai dari mana? Monoteisme atau bagaimana? Ya, agamamu yang kau jelaskan. Oke. Jangan kau cari monoteisme, itu kan Yahudi, agamamu. Triteisme, triteisme yang kau Enggak, bahas. saya tidak menganut triteisme karena itu politeisme. Berarti Saya kamu, monoteisme. berarti kamu Monoteisme. sabar. Berarti kamu menyangkali Tritunggal. Oh ya, saya tidak menganut paham Tritunggal. Dengan kata lain, Anda sudah menyalahkan kelompok besar dari kekristenan, betul? Tepuk tangan dulu untuk itu. Perlu. Saya tidak berkata bahwa saya menyalahkan karena Lalu? saya hanya Jadi apa, Dan? Jadi saya apa, Dan? tidak menganut
Kalau menyalahkan itu perdebatannya bisa panjang. Tetapi Ya, kan berarti saya tidak dengan kata lain Anda masih ambigu dengan iman berhadapan saudara. Kaum Trinitarian, saya berhadapan dengan Anda Zuma. Berarti Anda ambigu tentang keyakinan Oh, saya enggak. Anda sendiri karena Anda masih memberi ruang kepada keyakinan Saya lain enggak untuk ada ambigu. benarnya. Kan Saya gitu. menganut paham monoteis. Sudah Iya. jelas dan tegas kan? Berarti Saya Yesus menganut bukan paham Tuhan bagi monoteis. Anda. Oh, itu nanti dulu, sabar. Kita bahas dulu. Aduh, Sabar. alamak, sabar. alamak, Anda alamak, berani alamak, tidak alamak. bicara dengan saya. Dudukkan dulu, kan Anda tadi mengatakan saya sama seperti Bang Suma. Oh, enggak. Kapasitas saya, tapi paham saya Ya, itu jelas dia. berbeda dengan Anda. Makanya saya katakan kalau Anda punya kapasitas seperti saya mengatakan Tuhan saya satu. Namanya Oke. Allah. Tuhanmu berapa? Sema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuhanmu Tuhan namanya siapa? Oke, ayat Ahad. 4. Tuhanmu namanya siapa? Ya, saya mempercayai Allah yang Esa. Elohim Yesus enggak? Allahnya Abraham, Ishak dan Yesus Yakub. enggak? Ya, saya percaya Yesus itu sama dengan percaya Elohim Yahweh. Yuk paham gak lu, dengar dulu dong. Lu bilang katanya jelaskan, giliran gue jelaskan, lu gak berani. Tadi enggak. Lu Tadi aja nggak Anda dengar tadi Bang Zuma ngomong. Oke, gini aja Zuma. Tadi Zuma, Anda kalau mengatakan Anda benar-benar monoteisme. kapasitas Anda kita percaya. tadi Anda katakan sama. Tapi ujung-ujungnya ternyata Anda politeism. Anda Anda mendudukkan ngerti politisme? Coba tanya dulu. Saya tanya Anda, dulu. Politisme Anda itu apa? Anda mendudukkan kemudian Anda anak paham Maria. nggak politisme? Dengar. Anda mendudukkan anak Maria tadinya sebagai apa? Sebagai Elohim. Itu sudah melanggar, itu sudah politeisme itu. Coba Anda buka Kisah Rasul 2 ayat 36. Lah, apa hubungannya dengan pernyataan Iya, biar saudara? Anda tahu bantah dulu. Anda bantah dulu. Yesus Kristus, manusia Yesus yang disebut Kristus itu diangkat menjadi Tuhan Nah, siapa yang mengangkatnya menjadi Tuhan? oleh Allah. Buka Kisah Rasul 2 ayat Si- 36. siapa Buka. yang mengangkatnya menjadi Tuhan? Allah. Dari mana Anda tahu? Kisah 2 ayat 36. Siapa yang nulis itu? Ya Anda baca dong, baca. Siapa yang nulis? Enggak. Lukas. Siapa yang nulis itu? Lukas. Lukas ini nabi rasul. Ya ampun. Tunggu dulu. Lukas itu Lukas adalah orang-orang. dengar dulu. Lukas itu adalah Lukas itu adalah murid Yesus. murid Ya, Yesus. Tolong tunjukkan dia data yang- di mana. Dia yang dekat dengan. Tolong tunjukkan dia data di dekat mana dengan Yesus Rasul Petrus memiliki murid dan bernama Paulus. Dia itu hidup. Lukas. Saya tunggu. Saya tidak akan bergerak. Ya, saya tidak bergerak. Saya Ya. tidak bergerak kalau Anda tidak membuktikan bahwasanya Lukas adalah murid Yesus. Tunjukkan kepada saya, silakan. Seluruh orang yang percaya kepada Yesus Saya disebut tidak murid butuh Yesus. walaupun seluruh dunia. Ya, Yang saya butuhkan ampun. data. Oke, Di mana sekarang Yesus gini, memiliki murid saya bernama akan Lukas. Ya, saya akan menjawab pertanyaanmu kalau saya bisa mendapatkan jawaban yang jelas darimu. 2 pertanyaan saja, boleh tidak? Gimana sih? Kamu jawab dulu Tunjukkan. itu. Jawab berani Tunjukkan data kepada saya. Tunjukkan kepada saya bahwa benar Anda mengimani. Tunjukkan Anda saya mengimani. pernyataan Anda memiliki Anda dasar-dasar mengimani. pijakan kebenaran. Anda mengatakan Lukas, ia mengatakan Yesus dilantik menjadi Tuhan, itu berdasarkan pernyataan Lukas. Lukas ini adalah murid Yesus. Silakan. Ini sangat penting. Karena tadinya manusia, tadinya mayat, dilantik menjadi Tuhan, itu Anda dapati ilmunya dari seorang yang bernama Lukas. Lukas ini siapa? Anda katakan dia murid Yesus. Tunjukkan kepada saya kalau Lukas pendiri agama saudara yang melantik Yesus itu menjadi Tuhan adalah murid Yesus. Jangan bergeser, jangan pindah kemana-mana. Ini dulu, silakan. Saya sambil belajar ya, saya sambil baca. Kebetulan saya punya buku baru ini. Saya sambil baca. Percaya kepadaku, ia adalah muridku. Ya. Jangan gila dong, Nah, jangan gila permanen iya, dong. itu pernyataan Jangan gila Yesus. permanen, jangan gila permanen dong. Pernyataan Yesus. Jangan gila permanen. Matiin dong cemen bang. Jangan gila permanen. Silakan tunjukkan kepada saya di mana datanya Lukas, di mana datanya Lukas, Anda yang menyatakan Yesus itu. di mana datanya Lukas. Ya, saya Syiah. Kenapa emang? Saya Syiah. Kenapa? Saya Syiah. Saya Mutazilah. Kenapa rupanya? Kenapa kalau saya Syiah? Apa hubungannya dengan kalian yang melantik mantan mayat jadi Tuhan? Apa masalahnya? Menyatakan semua Syiah. Iya, saya Syiah. Saya Mutazilah. Kenapa? Saya Ahmadiyah. Saya Muhammadiyah. Kenapa rupanya? Apa hubungannya dengan materi kita ini?
Apa hubungannya dengan materi kita ini? Hah? Menampakkan kau itu tak ada kapasitas. Tadi, kenapa saya kesal? Kau menyetarakan dirimu dengan Bang Suma. Enggak dong, jauh level kita, jauh level. Kita sama, kapasitas kita sama. Yesus hanya pingsan itu masih Ya itu Bibelmu yang mengatakan itu. Bibelmu yang mengatakan Yesus hanya pingsan. Loh, saya hanya mengkaji Bibel. Saya tidak mengkaji Quran. Tak ada narasi di dalam Al-Quran ada Yesus pingsan. Nggak ada. Itu semuanya data-datanya dari Bible. Mau kuajari kau rupanya. Di mana itu tertulis? Di mana rangkaian kemudian kerangka kejadiannya? Mau kuajarin kau. Daftar kau jadi murid Bang Suma kalau mau. Jangan kau. Kita kan sama. Kita kan setara. Nenek lu kiper. Satu manusia tak berotak. Kau mau setarakan dengan saya? Nggak ada lah. Jauh kita, jauh. Kau nggak pakai otak, saya pakai otak. Beda kita. Tadi kan saya sudah kukatakan politeism. Oh banyak Tuhan. Oh enggak. Aku monoteism. Nenek lu kiper. Ujung-ujungnya baca Lukas. Dia dijadikan Tuhan. Yesus itu Tuhan juga lu. Politeism kau itu. Monoteism itu, kalau monoteism itu tidak kenal kitabnya Kristen. Itu monoteism. Namanya Yudaism, itu monoteism. Kristen tapi monoteism, bahlul. Dompalak kardoba kablamat. Assalamualaikum. Aduh, berisik banget deh. Bang, Kristen tolong itu kalau ada yang berisik di politeism. tempat jangan naik. Jangan monoteism kau katakan, memalukan itu namanya. Kau itu jenis kelaminmu laki-laki, tapi kau ngaku, aku perempuan loh. Jangan bang, nggak bagus. Kristen mana ada monoteism, ada-ada aja. Jadi nanti diluruskan lagi Bang Juma, nanti dijadiin piti-piti lagi itu Bang Juma bilang Syiah. Itu bahasa nabok. Gitu loh. Diluruskan lagi Bang Juma itu. Nanti dijadiin piti-piti lagi tuh nanti. Ya. Allahu Ya. Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman, bahwasanya kalau kita, iya, tadi ada yang membawa narasi bahwasanya Bang Suma Syiah. Saya iakan demi untuk mempercepat kemudian diskusi berlanjut pada tema. Ya. Tapi kalau dikatakan Syiah dalam arti kata pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya saya katakan iya. Kenapa rupanya? Karena kaum Syiah itu juga percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi. Percaya juga mereka tentang itu. Adapun kemudian ketika adanya pembelokan akidah, ya saya tidak sampai ke situ. Yang saya tahu bahwa orang Syiah juga itu menyembah kepada Allah dan menabikan Rasulullah. Meskipun kemudian ya Syiah ini secara harfiah berarti mengikuti orang atau kelompok lain dari orang lain atau kelompok lain. Gitu ya. Jadi saya beberapa tahun yang lalu itu bersama dengan beberapa ulama kiai ya di Facebook itu berdebat dengan teman-teman kita yang mengatasnamakan Syiah tapi menghujat dan menista para sahabat. Tapi ya walau alam apakah dia Syiah seperti mewakili Syiah yang sesungguhnya atau gimana? Seperti itu teman-teman. Saya ini ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Jadi Syiah itu kalau udah melaknat sahabat, berbeda cara sholatnya, terus dia Al-Qur'annya belum lengkap, pakai mushaf Fatimah, yaitu Syiah laknatullah itu. Ya. Itu intinya. Iya, sama juga dengan orang-orang yang mengaku Islam tapi nyerang-nyerang apologet Islam. Ya apa bedanya dengan kelompok kayak gitu? Orang-orang munafik. Apa bedanya kemudian? Malah lebih bahaya juga itu. Oh, lebih parah itu. Iya. Jadi ngaku-ngaku saya Syiah. Makanya saya katakan, ngapain? Di sini kita tidak sedang membahas kemudian, tidak membahas tentang Syiah, tidak membahas tentang Sunni. Di sini kita sedang membahas tentang
orang waras plus dan orang versus orang gila. Tuh. Ngaku tadi, saya ini monoteism. Saya ini monoteism. Tapi anak Maria Tuhan juga. Dasar kampret. Pakai kisah 236, Bapak di surga melantik Yesus menjadi Tuhan. Itu dari tulisan Lukas. Ditanya Lukas siapa? Murid Yesus. Malah Mana datanya. Tadi ke Sia. Bang Juma mempercepat biar nggak membelokkan topik itu loh, maksudnya teman-teman ya. Harus pintar menyikapi gitu loh. Jadi kadang-kadang itu kita sama Oten itu dalam hal pembelokan kita nyerah aja deh. Biar dia bisa konsen membuktikan ucapannya. Nah, ternyata hanya ketawa-ketawa. Gitu ya. Makanya saya kick ke bawah, biarlah dia dibawa dia nganga menemui pendetanya untuk belajar lagi. Oke, kita sambut yang baru naik. Siapa Kristen yang baru naik? Silakan. Ampi, silakan Ampi, buka mute-nya. Bang Ampi, Pak Delon Muslim apa Kristen Pak? Sama Pak Edi, silakan. Oke, silakan Ampi, silakan Ampi. Silakan Bang. Tadi orang ngomong lu ngomong, sekarang giliran disuruh ngomong nggak mau, gimana sih? Malah turun, disuruh ngomong malah Ya, turun. Gue heran nih, orang lagi Banyuma lagi ngomong, dia ngomong juga. Giliran ada spasi gini disuruh ngomong, dia turun. Jadi Yong, makanya saya tulis topik hari ini Kristen pendeta kalau ingin diskusi belajar dulu deh, kursus dulu bahasa Indonesia. Itu dulu sih, kursus bahasa Indonesia dulu. Kalau udah bisa kursus bahasa Indonesia, ngerti arti kata apa tadi itu hakikat, ya baru ngomong deh. Jangan-jangan dia nggak ngerti arti hakikat. Hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Beda keadaan Yesus dengan Bapa, nggak mungkin bisa disatuin. Makanya tadi pendeta itu pusing kepalanya. Yesus yang mengandung Maria itu siapa sih? Yang mengandung Yesus itu siapa sih? Roh Kudus sama Maria? Bingung kan? Katanya itu Yesus hanya numpang lewat. Katanya Yesus itu tidak pernah manggil Maria ibunya. Hai perempuan. Jadi menghindari banget ini ya. Yesus ini anak biologis. Karena memang harus jadi Tuhan gitu loh Banyuma. Dia hindari itu. Akhirnya dia buat kesimpulan dengan argumentasi putar-putar bahwa ada lagi namanya manusia tubuh kemuliaan. Di mana lagi belajar tubuh kemuliaan ini gitu? Sampai di surga gue tanya, Yesus itu masih anak Maria nggak, laki-laki nggak? Bingung dia menjawab pendetanya kan. Ya dia berusaha menghilangkan gitu loh. Antara ibu dan anak harus dipisah. Karena Yesus ini nggak mungkin jadi anak Maria di surga karena dia udah Tuhan gitu. Dia nggak boleh punya fisik lagi kayak di dunia. Kepala di Bibalnya sendiri terangkat sama fisiknya gitu. Nah itulah pemaksaan namanya. Pemaksaan. Ayo pendeta sama oten-oten yang lain, naiklah, belajarlah bahasa Indonesia dulu. Kursus bahasa Indonesia dulu deh biar nyambung gitu. Anda itu dimatikan akalnya oleh pengajaran-pengajaran doktrin itu. Untuk itu teman-teman jangan lupa nanti peringatan Hari Mualaf sedunia di Bolangi, Sulawesi Selatan, di Rumah Hobbit. Jangan lupa hadir ya, ditunggu semua kehadirannya. Karena orang yang sedang mualaf itu akalnya berfungsi sehat. Kalau enggak ya masih kayak tadi-tadi aja. Tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Campur aduk. Tapi mengaku monoteis. Apa yang monoteis kalau ada? Udah campur-campur kayak gitu. Enggak ada lagi Oten, silakan naik. Abu ya, naikkan. Iya siap, Daeng lagi cari ini. Aduh, Oten punah Daeng, susah. Kalau ada Bang Yuma ya habis lah. Gugurlah satu persatu.
Ukur satu persatu. Ayolah naiklah. Yang syaratnya bahasa Indonesia gitu loh. Rizky, silakan. Rizky, Muslim apa Kristen bang? Silakan. Yang tapping-tapping di bawah mengaku martua minta naiklah. Itu martua dijambak suruh naik. Gue tes ilmunya gitu. Edward silakan. Minta naik tapi nggak mau ngomong. Vivi. Edward Vivi. Waduh. Coba Mbak Melania manggil dah. Suara gue nggak bagus kali. Maaf. Kepencet. Assalamualaikum, maaf Bang Juma. Aduh, saya tuh udah ikut bertahun-tahun ini Bang Juma. Sukses terus apologet Islam Indonesia. Bravo, 86. Ya, terima kasih. 86, Solo Bandung. Bravo, 86. Bravo. Tetap semangat. Jadi nangis gue kan. Bang Juma, mana Bang Juma nih, Bang Juma. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semangat, Umi Rifa juga, aku semangat Bang Handi. Aduh, the best Bang Handi. The best Bang Handi kalau ngomong tuh Bi. Bang Juma. Aduh, alhamdulillah aku dari kemarin mau naik nggak bisa. Kumaha? Aduh ya Allah ya Rabbi, ngefan aku dengan api, ngefan berat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Lagi di Allah, atas. sekarang nangis Mau aku. tanya nggak? Lagi di atas. Ada yang mau disampaikan? Semangat, ditanya, silakan. api buat api. Islam Ya, terdepan makasih. pokoknya semangat. Makasih. Jadi nangis deh aku nih. Jangan nangis. Ya. Ustadz Ada lagi Farid. Kakak Vivi? Ada lagi Kakak Vivi? Iya. Itu aja? Udah turunin Mbak, makasih banyak. Oke. Tetap Makasih. semangat. Salam Bravo, kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunin Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Aki. Islam atau Kristen Bang Aki? Kayaknya ini muka-muka luar nih. Bang Aki? Christian. Christian, okay. You want to say something, Miss? Are you male or female? I'm a female. Oh, female. Is your name Aki? Yeah. Okay. Yeah, my name is Aki. Yes, this is a dialogue for Muslim life. So if you wanna to say or wanna ask me something, you can tell us. Oh no, I just want to listen what you're talking about. All right. So you'll be my guest, yeah. Yeah. So you're Christian, right? Yes. Okay. Stay there, okay. Bang Zuma. Okay. Dia mau dengar dulu, nggak apa-apa. Dia Kristen. Semoga aja dapat pencerahan. But can you speak bahasa? Miss Aki? No, I can only speak English. Oh iya. Waduh, berat nih. Aku jadi translatornya. Gini Ukhti. Minta beliau baca Markus 15:16 supaya dia mendatangkan roh kebenaran dalam dirinya sehingga dia mengerti bahasa saya. Habis ini saya pakai bahasa Bugis. Okay, Miss Aki, open the mic, please. Miss Aki, Yes. do you have your Bible with you? Sampai nomor Sorry? Do you have 17 your ya? Bible with you? Yeah, I do. Yes. So, would you like to open the Bible, Markus? Berapa, Bang Zuma? Markus? 16, 15 sampai nomor 18 atau 17. Markus 16, chapter 15 to 15 sampai 18. 18. Okay, just give me a second. Okay. So, ini donat. Turun dia. So Mark chapter what? Mark chapter 16, from Mark 16, chapter 15 to 18.
Okay, thank you. Yes. Okay. You can follow me after that. Okay. Oke, host tolong di. Oke, Bang Jibril tuh bisa. Alhamdulillah ada Bang Lah, Jibril. aing ngalieur teu kaharti lah, pusing lah aing. Nggak apa-apa ada Bang Jibril. Biar ini tamu luar negeri nggak apa-apa. Nah, ada Bang Jibril host. Tenang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Aki, would you like to open the mic, please? Okay. Okay. If you know something to say or when asking something, you can with Mr. Jibril. Yeah, Mr. Jibril Okay. in there. Okay. Thank you. Welcome. Host naikin lagi yang Indonesia. Ya, kita cari. Silakan Oh. Abang dan Jibi lanjut dulu. Yes. Yes, Miss Aki. Yeah. Do you have any questions? No, I just want to say that I'm in South Africa, not Indonesia. Oh, South Africa. Yeah. Oh, that was nice. So yeah, all right. Yeah. So we're from Indonesia. And Okay. so are you Christian? Yeah, I'm Christian. So you have anything to discuss? No, I just came to like join and like want to know like what you're talking about. We're talking about interfaith between Islam and Christian. So Oh, okay. we're inviting all Christians, just to Oh. discuss how a Yeah. human can be a god and all that. Oh, okay. Would you care to Thank explain you. it to us? No? Wait, I just entered, so I'll be maybe the second to last person. All right, good. Okay, Aki, you are the special guest here. Bang Mel, disimak baik-baik nanti ditranslate kasihan ini. Teu kaharti lalieureun. Oh yeah, let me. All right, let me translate that for you, for everyone. Ya, jadi dia dari South Africa, dia Kristen, dia baru mau join. Dia nanya kita lagi bahas apa. Saya bilang kita lagi bahas perbedaan agama. Dan kita lagi bahas gimana manusia jadi Tuhan. Dia ada yang mau ditambahin nggak? Dia bilang, oh gue nanti aja katanya. Udah itu aja. Paham, ora Son? Terus kenapa gitu Bang Jibril minta naik gitu kan gak paham yang kita omongin. Silakan. Itu dia. Guys, so what language do you speak? Do you speak Indonesian? Indonesians, ya. Oh, okay. You must just So- be translating to me. It'll be fine. No, that's gonna be hellish though. No, but I'm trying to learn other languages. So I'll go ahead. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Jibril. Yes, Coba Miss ini Aki, si Edward, continue. Mbak Mel, si Edward ini Muslim apa Kristen sih? Ya, Bang Edward, selamat sore Bang Edward. Islam atau Kristen Bang Edward? Bang Edward, panggilan ketiga Bang Edward. Kasih kopi. Oke, nggak ada jawaban. Turunin aja. Dilanjut Bang Jibril? enggak, kayaknya udah turunin aja deh. Diturunin aja. Iya, Aki, we will need the room, Yeah? so we rather have a discussions with the interfacial faith and all that. So I rather drop you down if you don't mind. Oh, no problem. All right, thank you for your time though. Thank you so much for Okay. coming, Aki. Bye bye. Okay, thank you. Okay. Waalaikumsalam. Islamic country in the Middle East, Islam versus Islam killing each other. Take a beer. Dude, how about your LGBT and your Russians war and all that, you stupid F. Oke, saya izin turun. Mau nyimak aja sambil kerja di bawah nih. Sini aja. Oke, di sini aja. Baik. Bagaimana bisnis kita, aman gak? Aman Bang, aman. Alhamdulillah. Bang Jibril, you don't know what. Nah, Wah, ini Saya nggak aliran bisa. saya ini. Saya nggak bisa berword nih, Pak. Bang Jibril di bawah nggak apa-apa gitu loh maksudnya.
Saya nggak bisa berword nih. Iya. Talking. Di bawah apa sih? Don kan? Ya. Downstairs ya. Stay down. Ya, you don't know what. Kamu di bawah nggak apa-apa gitu maksudnya. Dan Kan saya Inggrisnya Inggris market, Inggris jalanan. Inggris pasaran. Inggris pasaran, ya betul. Don't what.